Bagi mereka yang melakukan tindak kriminal, biasanya diperiksa dan diadili di persidangan. Ada banyak emosi yang muncul dalam ruangan ini. Meratapi kesalahan, menangis atas putusan hakim, bahkan tak jarang juga momen-momen gila terjadi dan ikut terekam. Apa saja momen yang berhasil terekam? Amukan Lukas NMB sempat menggemparkan publik. Lukas NMB, gubernur nonaktif Papua, sempat mengamuk pada pembaca materi yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan amarah yang berapi-api, Lukas menyatakan apa yang dikatakan JPU adalah hal yang tidak benar. Sebelumnya jaksa menyebut jumlah hadiah yang didapatkan sejumlah 45 miliar rupiah yang diberikan oleh pemilik PT Melanesia Mulia. Belum sempat melanjutkan materi tersebut, pria kelahiran 27 Juli 1967 ini menyelak dan membantah tuduhan tersebut. Hakim pun meminta pihak keluarga menenangkan Lukas. Sebelumnya, sejak awal persidangan, Lukas NMB tak ingin mengikuti sidang karena merasa tak melakukan korupsi dan gratifikasi. 485.350 rupiah dengan rincian sebesar. Bergeser ke selebritis, yang satu ini disebut-sebut sebagai artis yang penuh kontroversial, Nikita Mirzani. Dirinya bahkan melempar berkas dan membanting mikrofon di depan pengacaranya. Amarah tak terkendali ini terjadi di Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Senin 19 Desember 2022. Bukannya meredam, kekesalan Nikita Mirzani memuncak tak kala dirinya disindir oleh jaksa penuntut umum. Sebelumnya ia merasa kecewa sang pelapor Dito Mahendra lagi-lagi mangkir dalam persidangan karena alasan sakit. Padahal dirinya saat itu juga sedang sakit dan kesulitan untuk berobat. Dari situ Nikita pun menyindir jika jaksa yang sempat menjanjikannya bisa pulang jika Dito tak juga hadir di persidangan. Wanita yang akrab disapa Nyai ini menyampaikan bahwa jika sang pelapor tak datang, maka ia akan dipulangkan karena butuh terapi dan harus memperhatikan ketiga anaknya. Ucapannya pun ditanggapi jaksa dan Nikita semakin murka, di mana Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang pada 19 Desember 2022 kemarin. Yang satu ini benar-benar diserang. Seorang hakim pengadilan distrik Clark County, Mary Cat Haltwist, diserang oleh seorang terdakwa dalam sidang vonis di Las Vegas. Deborah Redden selaku mengaku bersalah atas percobaan pemukulan yang menyebabkan luka berat. Dari pengakuan tersebut, dia dengan percaya diri meminta hakim untuk tidak menjebloskannya ke penjara. Namun ketika hakim menolak permintaan tersebut, Redden melompat dan menyerang sang hakim mendarat di atas Haltwist. Dalam rekaman tersebut, menunjukkan hakim jatuh kembali ke dinding dan bendera Amerika jatuh menimpa mereka. Insiden ini menyebabkan perkelahian antara Redden dan petugas pengadilan yang menyebabkan 3 orang terluka. Untungnya hakim Haltwist hanya mengalami beberapa luka kecil dan kembali bekerja pada keesokan harinya. Redden dijatuhi hukuman atas serangan tongkat bisbol terhadap seseorang tahun lalu. Redden melakukan perbuatan keji ini sesaat setelah meminta keringanan hukuman dan menjelaskan dirinya sebagai orang yang tidak pernah berhenti berusaha melakukan hal yang benar, tidak peduli betapa sulitnya itu. Albright Trial, seorang pria berusia 52 tahun dengan tuduhan menghabisi nyawa dan bertindak keji pada mayat seorang wanita yang dia temui di aplikasi kencan Tinder. Korban yang disebut-sebut adalah Sydney Love ini merupakan pegawai toko yang menghilang pada bulan November 2017 setelah kencan Tinder dengan pacarnya Billy Boswell. Saat itu, jenazah Love ditemukan secara tragis di dalam kantong sampah di daerah pedesaan sebulan kemudian. Selama persidangan, jaksa penuntut menuduh bahwa Trial dan Boswell telah merencanakan kejahatan tersebut secara sistematis. Mereka berpendapat bahwa niat mereka jahat dan memiliki konsekuensi buruk. Saat persidangan berlangsung, emosi memuncak dan ketegangan terjadi di ruang sidang. Tim pembela Trial berpendapat bahwa kematian Love tidak disengaja. Sedangkan jaksa penuntut memberikan bukti bahwa Trial dan Boswell bertanggung jawab atas kematian Love. Proses persidangan berubah menjadi tragis ketika seorang saksi baru saja selesai bersaksi. Trial secara mendadak tiba-tiba meledak secara dramatis. Petugas bergegas menahannya saat dia pingsan dari kursi rodanya dan ruang sidang menjadi riuh. Bahkan ia mengamuk sembari membela dirinya dengan ucapan tidak bersalah dan dia mengutuk siapapun yang menyalahkan dirinya. Atas peristiwa ini, dengan segera Trial dilarikan ke rumah sakit. Untungnya luka-luka Trial kemudian dilaporkan tidak parah dan akan sembuh total dan kembali tampil di pengadilan dalam waktu kurang dari 3 minggu. Pengacara Trial kemudian mengatakan bahwa dia melukai dirinya sendiri dengan menggunakan silet.
Mereka meyakinkan pengadilan bahwa luka-lukanya tidak parah. Hakim memerintahkan agar trial harus hadir dengan diborgol selama sisa persidangan. Akhirnya, trial dijatuhi hukuman mati. On Wednesday, if found guilty, Trail could face a death penalty in Wilbur Andrews. Penyerangan lainnya dilakukan oleh seorang anggota geng Tongan Crip, Shell Angelau, yang berusia 25 tahun. Selama persidangan, seorang narapidana penjara yang berani bersaksi tentang cara kerja geng tersebut. Namun secara tiba-tiba, Angelau berlari ke arah kunci saksi dan merampas pulpen pengacaranya dengan maksud menyerang. Saksi berhasil melompat ke belakang menghindari pukulan, dan Angelau jatuh dengan kaki terlebih dahulu di bagian depan kursi saksi. Seorang marsekal Amerika Serikat yang disebut sebagai John Doe menembak Angelau 4 kali dari jarak dekat untuk mencegah serangan tersebut. Angelau meninggal karena luka-lukanya. Selain Angelau, peristiwa ini tidak ada yang menelan korban lain karena mereka dengan sigap bisa menghindari penyerangan dengan pulpen itu. Sebelumnya Angelau menghadapi tuduhan serius di Salt Lake City, Utah. Dia adalah salah satu dari 17 orang yang disebutkan dalam dakwaan pemerasan. Dakwaannya termasuk konspirasi penyerangan perampokan pelanggaran senjata, serangkaian serangan terhadap pegawai toko lokal, dan penembakan terhadap 2 marshal Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2007 silam. Umpatan kasar juga dilontarkan oleh anak 11 tahun ini. Ia adalah Quincy dengan dakwaan membawa pistol dengan 400 butir amunisi dan pisau ke sekolah menengah Frontier. Ia menolak untuk didampingi, bahkan mengusir siapapun yang berani menyentuhnya. Hal ini tentu menuai sorotan karena peristiwa ini benar-benar sangat kontras dengan reputasi Quincy sebelumnya. Reputasi Quincy sebelumnya sebagai siswa yang berperilaku baik tanpa catatan kenakalan bahkan kriminal. Quincy mengklaim bahwa ada suara-suara yang menyuruhnya untuk menembak. Quincy merinci bahwa siswa yang menjadi sasaran telah menghina temannya yang menurutnya sangat menyedihkan. Dilaporkan bahwa anak itu memiliki rencana untuk membunuh 2 siswa yang berbeda di sekolah. Seminggu sebelum dia ditangkap, dia membawa senjata itu ke sekolah. Untungnya para pemimpin sekolah bergegas mengamankan senjata dan muridnya itu. Staf sumber daya sekolah turun tangan dan menemukan sejauh mana rencananya yang membawa kaliber 22 semi-otomatis dan amunisi tambahan yang telah direncanakan Quincy untuk menembak para siswa dan kemudian mengakhiri hidupnya. Setelah penangkapannya, Quincy didakwa dengan percobaan penyerangan tingkat pertama dan tingkat kedua yang melanggar hukum kepemilikan senjata api dan kepemilikan senjata di sekolah. Pada bulan Agustus 2011, Monica Contreras, seorang wanita berusia 28 tahun dari Los Angeles, menghadiri gedung pengadilan untuk sidang perceraian ditemani oleh putrinya yang berusia 2 tahun. Proses persidangan cukup dramatis karena ia mengalami kekerasan seksual saat penggeledahan yang dilakukan oleh hakim pengadilan. Hakim pengadilan Ron Fogg yang ditugaskan di gedung pengadilan dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap Monica Contreras. Fogg seharusnya menggeledah untuk mencari narkoba, tapi dia malah meraba-raba tubuhnya dan bahkan memerintahkannya untuk mengangkat bajunya. Mengangkat bajunya, Contreras mendekati marshal lainnya, James Canyon, untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun baik Canyon maupun Doniger mengabaikan keluhan Contreras. Fogg, marsekal pengadilan dituduh melakukan penyerangan, memerintahkan Contra untuk menanggapi tuduhannya. Jimmy, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Aku tidak menangkap Contreras. Tuduhan Contreras kemudian divalidasi oleh investasi internal. Klaim tersebut kemudian divalidasi oleh investigasi internal. Dia dianugerahi $200.000 dalam penyelesaian pengadilan. Fogg dipecat dan Marshal James Canyon dibebas tugaskan. Namun Ron Fogg tetap bersikukuh membantah tuduhan tersebut dan memulai tindakan hukum. Dia mengajukan gugatan terhadap pemecatannya.